Assalamualaikum anak soleh dan solihah. Ya, kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan cerita tentang Nabi Nuh. Selamat mendengarkan ya. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam. Ayahnya bernama Lamik bin Metusyalih bin Idris. Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah ketika seorang rasul sudah lama tidak hadir mengingatkan umatnya. Pada masa itu, biasanya manusia melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Demikianlah kaum Nabi Nuh. Mereka tidak luput dari penyimpangan tersebut. Sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah kaumnya, mereka sedang menyembah berhala yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Mereka beranggapan berhala-berhala itu mempunyai kekuatan dan dapat menolong mereka. Nah, anak soleh, berhala itu yang dimaksud adalah mereka membuat patung-patung yang mereka sembah sendiri. Lalu Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk memperhatikan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Semua itu merupakan bukti dan tanda nyata akan kebesaran Allah. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitahukan kepada mereka tentang pahala yang akan mereka dapatkan apabila mereka berbuat kebaikan dan azab apabila mereka berbuat kemungkaran. Nabi Nuh telah berusaha berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran. Hanya sedikit kaumnya yang mau mengikuti ajarannya. Tidak lebih dari 100 orang saja. Mereka terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Sedangkan orang kaya raya dan terpandang tetap tidak mempercayai Nabi Nuh. Mereka mau beriman asal Nabi Nuh menyingkirkan orang-orang miskin dan lemah yang menjadi pengikutnya. Tapi Nabi Nuh menolak semua itu, menolak syarat dari mereka, karena siapapun orangnya berhak memeluk agama Allah, tidak terkecuali orang-orang miskin dan lemah. Anak soleh, Nabi Nuh itu sudah berdakwah selama 900 tahun loh. Lama ya. Adapun harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata semakin hari semakin berkurang. Karena umatnya sudah tidak lagi mau mempedulikan seruannya. Mereka tidak bisa lepas dari bujukan syaitan yang terkutuk. Nabi Nuh bersedih karena kaumnya tidak mau menyembah Allah dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Maka dari itu Allah berfirman, sesungguhnya tidak akan ada seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuat. Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan dari Nabi Nuh dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azab atas kaumnya yang sombong dan banyak berbuat kerusakan. Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Jika engkau biarkan mereka tinggal dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka." Itu doanya Nabi Nuh karena dia sudah merasa sedih, merasa putus asa akan perbuatan kaumnya. Kemudian Allah menurunkan perintah kepada Nabi Nuh
agar Nabi Nuh membuat sebuah perahu yang sangat besar. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah perahu yang besar, Nabi Nuh mulai mengumpulkan para pengikutnya. "Wahai para pengikutku, mari kita kumpulkan bahan-bahan untuk membuat perahu yang besar." Orang-orang kafir melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya. Mereka berkata, wahai Nuh, sejak kapan engkau menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Hahaha. Dan kapal yang engkau buat itu berada jauh dari air. Apakah itu akan ditarik oleh kerbau, ataukah mengharapkan angin agar kapalmu terbawa ke laut? Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, akan tiba waktunya bagi kami untuk mengejek kamu. Kelak kamu akan mengetahui untuk apa perahu ini kami siapkan. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas dirimu. Setelah itu, perahunya selesai dibuat. Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah. "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, maka segeralah engkau bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu. Bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian keluarlah air dari langit dan bumi dengan deras dan dahsyat sekali. Airnya deras dari bumi, dari langit, airnya keluar. Dengan sekejap mata, air itu menjadi besar dan melanda seluruh kota dan desa. Tidak ada satupun yang luput dari terjangan banjir dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh dan makhluk yang ada di dalamnya. Dengan membaca doa, mereka membaca doa seperti ini, anak soleh. Bismillahi majreha wa mursaha. Maka kapal itu berlayarlah. Kapal Nabi Nuh di tengah gelombang air yang sangat besar dan dahsyat. Di kanan dan kiri kapal terlihat orang-orang kafir berusaha menyelamatkan diri dari bencana itu. Tolong, aku tidak bisa berenang, tolong. Kala berada di atas geladak kapal, Nabi Nuh memperhatikan cuaca dan melihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air. Mereka tidak terselamatkan dari banjir yang besar sekali. Nah, Nabi Nuh terlihatlah olehnya putra sulungnya yang bernama Kan'an. Siapa nama putra sulung Nabi Nuh? Yaitu namanya adalah Kan'an. Timbul tenggelam di telan air banjir. Anaknya Nabi Nuh ini yang tertua ini ditelan banjir. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah kasih sayang seorang ayah terhadap putranya itu. Nabi Nuh berteriak memanggil putranya. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Kan'an sudah menjadi orang jahat, menolak keras ajakan dan panggilan ayahnya itu. Dia berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air banjir." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungimu dari hari ini, karena ini adalah azab dari Allah yang Maha Penyayang. Allah saja yang Maha Penyayang. Ayolah anakku." Maka jadilah Kan'an termasuk orang-orang yang tenggelam.
karena dia tidak mau mengikuti ajakan ayahnya sendiri, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sedih atas kematian putranya. Beliau berkeluh kesah dan berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku tak masuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman karena mendengar doa Nabi Nuh tersebut. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Lalu Nabi Nuh segera sadar dari kesalahan itu. Kemudian ia memohon ampun kepada Allah setelah itu. Dan air mulai surut. Binasalah seluruh kaum Nabi Nuh yang telah ingkar tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Allah berfirman, Hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas orang-orang beriman yang bersamamu. Nah, anak soleh dan soleha, itulah tadi cerita Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh membawa ajaran Allah untuk disebarkan kepada umatnya. Akan tetapi hanya sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh. Mereka banyak yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Tidak terkecuali dengan anak sulung Nabi Nuh, yaitu anaknya yang bernama Kan'an. Kan'an tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga Kan'an juga ikut hanyut di dalam banjir yang besar tadi. Dia juga meninggal seperti rakyat-rakyat yang lain yang tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nah, anak soleh dan solihah, jangan lupa selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, supaya Allah menyayangi kita dan Allah akan menerima kita di surganya. Oke anak soleh dan solihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.